Karena kering harap lama. Wah, Selamat siang Bapak. saran semua Pak. Sini. Iya Pak. Oh, yang itu. Pak, terkait kemarin dari tim kuasa hukum kan sudah menyampaikan bahwa akan ada langkah hukum selanjutnya untuk kasus yang ijazah palsu dari Pak Jokowi. Ya, dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, sudah disampaikan yang terakhir oleh Dekan Fakultas Kehutanan, sudah jelas semuanya. Yang menjadi diambil apa sih Pak? Alasan langkah hukum diambil ini apa? Ya, kita kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan, tidak hanya sekali kan oleh Rektor, oleh Dekan, sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Tapi kalau masih urusan huruf lah, urusan nanti urusan angka, urusan wah, kalau gitu udah. Dan yang paling penting, siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya rasa itu. artinya setelah ini jika ada oknum yang masih mempermasalahkan terkait ijazah itu langsung diambil tindakan. Ini masih dalam kajian Ya. para pengacara. Iya. Soal SMK Pak. Jadi tanyakan nanti ke pengacara. Siap. Soal gugatan SMK Pak yang di PN Solo Pak. Oh, nanti ditanyakan juga ke pengacara karena sudah kita serahkan semuanya ke pengacara. Artinya ini kan juga kasus lama ya Pak ya? Bukan kasus lama, ini bukan kasus sebetulnya. Ya, tapi tetap harus dilayani. Ini negara hukum. Semuanya sama di mata hukum. Ya, ada gugatan ya dilayani. Tanggapannya Pak, karena ini gugatannya dari warga sendiri Pak. Ya, memang seluruh warga negara Indonesia. Pak, jadwalnya kan sudah keluar. Kira-kira nanti datang atau diwakilkan Pak? Nanti saya belum konsultasi dengan pengacara. Karena BUP ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak nanti? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah-langkah lagi Pak. Itu termasuk antisipasi atau peringatan buat mereka atau seperti apa? Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Yang dilaporkan yang kelompoknya ada beberapa Pak? Semuanya atau hanya yang hari ini atau yang kemarin aja? Nanti kuasa hukum yang akan melihat
Ya, saya kira itu aja. Mau ditunjukkan di pengadilan Pak? Terkait yang Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, Siap, Pak. tapi hakim yang meminta, Tadi pengadilan yang meminta. respon mereka tadi seperti apa Pak mendengar jawaban Bapak? Ya, terima kasih. Dalam rangka klarifikasi dengan via UGM untuk menentukan apakah ijazah itu asli atau tidak. Saya berharap mudah-mudahan aksi ini berjalan tertib dan aman. Menanggapi aksi ini, Rektorat Universitas Gadjah Mada menegaskan hanya bisa menunjukkan dokumen alumni yang diperbolehkan diakses publik. UGM itu akan memberikan, pertama adalah informasi-informasi yang memang terbuka seperti skripsi karena diletakkan di perpus semua orang. Tetapi data-data yang bersifat pribadi itu UGM tidak akan membuka kecuali diminta dalam proses peradilan. Mengapa? Karena kami juga mempunyai kewajiban untuk melindungi data pribadi setiap orang yang menjadi mahasiswa dan alumni kami. Jadi kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran, maaf, jangan keliru nanti. Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Misalnya kami memiliki ijazah mulai dari STTB dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi, dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan, ada yang terutama yang wisudonya bersamaan itu pada hadir, dan mereka juga membawa skripsi-skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau, plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen ya. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak, tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak, itu sudah kami jelaskan. Dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan ya. Jadi saya kira itu teman-teman, kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi terhadap apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya. Begitu saya kira dari kami kita cukupkan ya. Kemudian kami juga sampaikan, kami punya press release apabila ada keinginan untuk kami menunjukkan data-data itu secara detail, secara telanjang itu, kami bertanya, kami harus, ini siapa yang paling berhak untuk membaca dokumen kami. Tidak semua orang bisa datang dan kemudian melihat semua ya. Nah nanti kami persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap, misalnya sebagai saksi ya, kami siap gitu. Kami yang akan kami kembali lagi yang kami tekankan di sini, kami dasarnya adalah dokumen yang kami punya, itu saja. Ijazah Bapak Joko Widodo ada, asli, dan sudah jelas dikonfirmasi oleh pihak Universitas Gadjah Mada sebagai instansi yang berwenang. Itu juga sudah disampaikan oleh Dekan Kehutanan
dan juga Bapak Rektor sendiri sudah mengkonfirmasi hal tersebut. Jadi ya kita melihat sebenarnya ini kan perkara sudah lama, Mbak, sudah dari 2023 perkaranya, dan kita sudah menjadi kuasa hukum Pak Jokowi. Dari situ ada 2 gugatan juga di PN Jakarta Pusat dan 1 juga di Petun, dan itu sudah kita menangkan, dan gugatan dari lawan juga sudah kalah. Jadi sebenarnya kita juga bingung nih kenapa masih ada juga pihak-pihak yang menanyakan juga mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Karena kami juga melihat khususnya dari pihak instansi yang berwenang pun, dari UGM pun juga sudah memberikan statement yang clear bahwa memang jelas ijazahnya juga sudah diakui dan Pak Jokowi memang merupakan alumni dari UGM. Itu sih secara gambaran besarnya. Tanggapan baru, Mas? Ada apa? Langkah baru? Langkah baru sebenarnya kita masih pertimbangkan ya, karena dari dulu kan kita selaku kuasa di Pak Jokowi selaku tergugat lebih pasif. Kita hanya bilang bahwa sudah ada jalur hukum, silahkan ditempuh, itu merupakan hak setiap warga negara, dan kita juga meresponinya dengan memberikan jawaban di pengadilan juga, dan sudah selesai perkaranya. Cuman sekarang memang kita sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum karena kita melihat makin kesini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum, dan itu sudah sangat sifatnya mungkin sudah ada yang berita bohong, sifatnya udah lebih ke arah fitnah, dan ini ingin kita hindari karena khususnya ini lagi masa Lebaran, suasananya lagi guyup, lagi baik, ya kita sayangkan, dan kita juga menghimbau agar pihak manapun agar janganlah sudah stop lah untuk melakukan hal-hal seperti itu. Sudah dikoordinasikan dengan Pak Jokowi terkait langkah itu? Sedang kita pertimbangkan. Kalau dari Pak Jokowi kan dari 2 tahun lalu juga sebenarnya belum mau melakukan apa-apa karena memang ya mungkin Mbak tahu sendiri sifatnya Pak Jokowi. Cuma makin di sini kalau memang sekarang Pak Jokowi bukan lagi presiden, masih diserang secara pribadi, ya ini kami juga menilainya mungkin kita pertimbangkan untuk melakukan langkah-langkah. Mas Joko, ini kan terbaru ada gugatan soal mobil SMK untuk Pak Jokowi. Pak Jokowi itu gimana? Ada pembahasan terkait itu nggak? Belum secara detail kita pelajari itu, mungkin nanti di kesempatan lain mungkin. Tapi sudah menerima balasan atas gugatan itu? Belum khusus untuk itu, Mbak. Tapi untuk langkah hukum selanjutnya mungkin ada. Untuk yang mana? Yang SMK. Oh, yang SMK belum. Kita belum mendapatkan arahan khusus untuk itu. Ya kita lihat dulu lah. Tapi dari tim hukum sudah tahu terkait itu atau gimana? Iya, kita sudah mendengar. Namun kita memang belum diskusi secara spesifik di situ. Karena ini masih dalam rangka Lebaran, suasananya juga masih silaturahmi, jadi belum masuk ke situ. Gitu. Tapi secara hukum, secara umum Mas Naya, apakah setiap gugatan dari Pak Jokowi juga akan langsung direspon atau gimana? Kita lihat case by case, Mbak, karena kan nggak bisa digeneralisasi. Karena kalau semua gugatan atau tuduhan atau ada narasi seperti apa kita langsung respon kan juga tidak baik. Artinya ya kita case by case semua. Mungkin ada tambahan dari? Ya, mungkin ada satu hal yang tadi kami sampaikan bahwa memang kalau sebelumnya sejak 2 tahun yang lalu isu soal ijazah ini kita tangani dalam satu perspektif. Ini beliau sebagai pejabat publik di mana masyarakat boleh saja mengkritisi. Tapi yang perlu diingat hari ini adalah Pak Jokowi sudah menjadi warga negara biasa, di mana setiap warga negara dalam hak asasinya memiliki privacy. Ini yang perlu juga dicermati oleh semua pihak bahwa beliau sudah masuk dalam kehidupan pribadi sebagai warga negara, ada perlindungan privasi, sehingga kita harapkan tuduhan-tuduhan yang tidak kontekstual mungkin untuk tidak dilanjutkan. Itu yang pertama. Lalu kedua, ada kelompok masyarakat yang bersurat atau menyatakan di sosial media akan berkunjung ke Pak Jokowi dalam waktu dekat, ingin bersilaturahmi termasuk membahas soal ijazah. Dalam kesempatan ini kami sampaikan, kami adalah kuasa hukum sah yang sudah ditunjuk sejak 2 tahun yang lalu dalam penanganan soal ijazah. Sehingga kalau ada kelompok masyarakat yang ingin mempertanyakan atau mendiskusikan tentang ini, maka harus menemui kami. Ini sesuai dengan pasal 7F Kode Etik Advokat Indonesia. Manakala seseorang setelah menunjuk advokat, maka segala persoalan tentang itu harus dikomunikasikan kepada advokat yang sudah mendapat tugas. Tidak lagi menemui prinsipal Pak Jokowi dalam hal ini. Kenapa? Karena ini bagian penghormatan terhadap profesi advokat itu sendiri. Jadi kalau memang ada kelompok masyarakat yang ingin bersilaturahmi atau membahas ini, kami siap
untuk menemui tim kuasa hukum di Jakarta. Siap. Itu mungkin tambahan dari kami. Hukum yang mungkin akan dilakukan yang sekarang apa Pak? Sekarang ini kami sedang mencermati. Makanya tadi ada satu perspektif yang kita sampaikan. Harus diingat bahwa hari ini Pak Jokowi sudah menjadi warga negara biasa yang memiliki privasi. Dan ini bagian dari hak asasi setiap warga negara. Sehingga tolong isu-isu atau informasi-informasi yang menyesatkan ini mungkin sudah cukup lah. Kalau kemarin sebagai pejabat publik kita bisa mengerti. Karena negara demokrasi mungkin saja. Nah, dalam kaitan itu sekarang ini langkah kami adalah kami sedang mengamati dan mempertimbangkan untuk melakukan langkah hukum bila mana ini terus bergulir. Pada intinya kami menghindari. Ya, tapi bagaimanapun juga kita juga perlu menjaga hak asasi setiap warga negara termasuk dalam hal ini klien kami. Pak, berarti semacam pelaporan ya? Sedang kita diskusikan banyak cara, ya bisa pidana, bisa gugatan berat dan banyak hal. Pak, kembali lagi Saluran hukumnya sudah ada di dalam hukum Indonesia. soal gugatan mobil SMK. Ini kan ada 3 orang termasuk Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin dan perusahaannya. Nanti koordinasinya bagaimana Terkait yang SMK sampai hari ini sih belum ada penunjukan ke kami. Ya, sekalipun ada diskusi-diskusi. Kami lebih ke concern di dalam beberapa perkara termasuk soal ijazah yang memang sejak 2023 kami menangani di PN Jakarta Pusat 2 perkara, 1 di Petun Jakarta. Siap. Dan kita sudah menang secara inkrah. Dan mungkin secara prinsip yang dipersoalkan ini adalah terkait ijazah dari Pak Jokowi, di mana ijazah itu dikeluarkan secara resmi oleh Universitas Gadjah Mada. Dalam hal ini UGM sendiri sudah mengeluarkan statement bahwa Pak Jokowi adalah benar ya pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan telah dinyatakan lulus dan ijazahnya asli. Nah, kalau pihak UGM sendiri sudah menyatakan itu adalah asli, lantas mau bagaimana lagi gitu loh. Dan ini kembali kami ulangin, ini sudah diuji dalam 3 kali persidangan, 1 tun, 2 gugatan perdata di PN Jakarta Pusat. Jadi seharusnya ini sudah masalah sudah selesai ya. Tapi kembali tadi masih ada lah oknum yang mungkin dengan tujuannya kita nggak tahu apa, angkat-angkat lagi. Terus kemudian juga ada beberapa pakar-pakar yang mulai melakukan perbandingan dengan apa yang mereka dapat gitu loh. Itu pakar itu kan membandingkannya itu tidak pegang yang aslinya, ya kan? Tidak pegang aslinya, dia hanya ngambil dari screenshotan, dari gambar di media atau gambar elektronik, kemudian dia membandingkan. Jadi itu sangat-sangat tidak ilmiah gitu loh. Jadi udahlah, makanya kami mengimbau juga masyarakat ataupun pihak-pihak oknum-oknum tersebut untuk sudahlah gitu loh. Semuanya udah selesai gitu loh. Pihak Universitas Gadjah Mada selaku lembaga yang mengeluarkan ijazah itu juga sudah menyatakan itu asli gitu. Jadi menurut kita dalam hal ini sudah diuji pengadilan, jadi pada prinsipnya udah no case lah, udah nggak ada perkara lagi di situ. Siap. Sudah diidentifikasi Pak oknum yang akan ditempuh jalur hukum itu? Belum. Jadi gini, belum akan ditempuh jalur hukum, tapi yang tadi disampaikan oleh rekan kami bahwa Pak Jokowi kan sekarang sudah menjadi warga negara biasa gitu. Jadi artinya beliau juga sudah mulai memikirkan untuk mencadangkan ya hak hukumnya dia. Artinya ini kan udah menyerang pribadi ya Pak ya gitu loh. Udah beliau seharusnya sudah bisa pensiun, istirahat tenang-tenang, tapi ada aja nih dibuka-buka untuk hal-hal yang nggak penting seperti ini. Gitu. Bapak namanya siapa Pak? Ya, saya Andra Pasaribu. Yakob Hasibuan. Saya Rifai Kusuma Negara. Tidak memberikan ijazah saya sampai detik ini juga. Sebenarnya simpel saja Ibu, permintaan saya itu hanya kembalikan ijazah saya. Tidak perlu membuat drama sampai seperti ini, membuat kegaduhan terhadap negara Indonesia tercinta ini. Dan bicara apa adanya ya, jujur saja. Untuk penahanan ijazah, kita kalau bekerja itu ada 2 opsi. Mau menitipkan uang jaminan 2 juta atau memberikan ijazah asli yang akan katanya untuk dititipkan, akan tetapi kenyataannya ditahan sampai detik ini. Saya terpaksa memberikan ijazah saya. Pada saat saya resign, itu pun juga tidak diberikan dengan alasan saya mau Pak, mau. Oke, saya penalti itu. Tapi kan saya menyelesaikan pekerjaan saya sampai akhir. Bahkan itu saya serah terima kepada anak yang bekerja di luar. Seharusnya UGM tidak perlu terlibat di urusan itu, ya. Tapi nanti kita bisa bahas. Karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memalsui ijazah. Iya kan? UGM tinggal
tinggal mengatakan, loh saya sudah mengeluarkan dulu ijazah ini. Sebenarnya UGM kan tinggal penyelesaian ini saya sudah selesai, gitu aja. Silahkan kalau tidak percaya kan gitu. Tetapi sebenarnya ada yang mengatakan ini orang-orang yang apa namanya, yang gugat-gugat sama Pak Jokowi ini kok tidak selesai-selesai sih. Pengadilannya tidak proporsional yang sudah ditempuh selama ini. Perdata itu adalah konflik kontraktual antara dua pihak. Nah, Pak Jokowi ini konflik dengan siapa secara perdata urusan ijazah? Nggak ada kan? Ya betul, pengadilan negeri kami tidak berwenang. Katanya, oh ini kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara enggak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara enggak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Perhitungan ganti rugi bukan ke misalnya orang yang misalnya ya Pak Jokowi terbukti ijazahnya tidak sah misalnya ya, palsu. Lalu kontrak-kontrak dengan luar negeri, dengan perusahaan-perusahaan apa itu dan sebagainya itu batal, nggak bisa dituntut kita secara internasional. Karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik, di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi. Kalau tidak mau buka, ada pengadilannya namanya Komisi Informasi, ya. Semacam peradilan semua yang keputusannya mengikat harus dibuka, buka. Siapa nanti dibuka aja di KPU mana Solo kan namanya masih Dr. Andes Joko Widodo. Sesudah jadi presiden juga ada ijazahnya lagi kok jadi insinyur Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik.